Jadi enkripsi adalah pengkodean dan pengacakan pesan untuk menjaga. Nanti ada konsep pengkodean dan pengacakan. Jadi kenapa harus diacak? Supaya tidak ada yang tahu kecuali penerima dan pengirim, kecuali pembeli dan penjual. Nah, selainnya itu dianggap tidak berwenang, tidak boleh mengakses, tidak bisa mengakses. Nah, seaman apa? Nah, ini dia. Semacam email misalnya. Email itu kalau passwordnya tahu ya bisa dong, iya. Jadi kalau passwordnya tahu, apalagi kalau PIN ya, kalau kan suka kadang-kadang orang itu sini ambilkan di ATM 300.000, ini ATM-nya, ini PIN-nya. Kadang nyuruh ke anak buah atau nyuruh ke OB gitu ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak tepat ya, tidak tepat. Namanya juga aja PIN, personal identification number. Personal, hanya dia aja yang tahu. Jadi kata kuncinya di password. Password jangan di-share, password jangan diberitahukan kepada orang lain. Ya kalau sama suami ke istri, ke anak sih nggak masalah mungkin ya. Karena kaitannya dengan level kepercayaan dan kecil kemungkinan penyalahgunaan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa proses enkripsi itu sudah berjalan dengan baik? Salah satunya adalah masalah kelengkapan. Datanya lengkap, tidak berubah ketika saat dikirim dan diterima. Sama. Ya, jadi kalau kita ibaratnya jumlah, kita ngirim 10 buah mangga, nyampe ke penerima ya 10 buah mangga. Jangan sampai tinggal 8 gitu. Yang 2 kemana? Nah, jadi harus dikirim dan diterima harus sama. Kemudian poin berikutnya adalah pengembangan struktur pengendalian. Jadi atas tinjauan 2 hal tadi ya, aspek biaya dan manfaat. Salah satu alasan kenapa unit bisnis itu menggunakan teknologi informasi itu adalah manfaatnya. Tapi manfaat tadi harus ditebus dengan anggaran pengadaan infrastruktur teknologi informasi. Ya, beli PC, hardware, segala macam. Ya. Pembelian tadi menggunakan biaya yang relatif cukup mahal, ya, relatif. Tetapi harus kembali dalam bentuk manfaat. Jadi analisis biaya dan manfaat itu bisa dipakai salah satunya untuk menentukan mekanisme pengendalian yang paling efektif tanpa harus mengorbankan efisiensi biaya. Jadi gini, oke lah, speknya kita turunin dikit, tercapai nggak tujuannya? Nah, gitu. Untuk komputer staff, ya Core i3 cukup lah, gitu ya. Nggak harus Core i7 kan gitu. Itu artinya dikorbankan sedikit, ya. Biayanya diturunkan dikit, tapi tujuannya tidak kerasa penurunan kinerjanya. Manfaatnya tidak terlalu jauh turunnya. Nah, aspek apa aja yang perlu disiapkan ya selain hardware tadi? Di sini ditambahkan apa ini? Pelatihan karyawan. Ya, kadang-kadang suka lupa ini. Pelatihan karyawan itu harus masuk dalam anggaran pengadaan sistem informasi. Terus ada lagi namanya standing data. Standing data adalah data yang permanen dan mempengaruhi arus data yang masuk dan keluar dalam sistem informasi. Ini harus tetap di-update, ya, harus tetap di-update. Jangan sampai ada kesalahan terhadap data-data yang ada.
Bagaimana efektivitas biaya pengendalian itu dipengaruhi oleh, jadi boleh mengeluarkan biaya, termasuk biaya pengendalian ya, biaya pengawasan, controlling fee, asal benar-benar mempunyai manfaat dari sisi efisiensi. Syukur-syukur kalau kerugitannya berkurang. Dengan adanya supervisor, kita bisa nanya. Dengan adanya pengawas, kita bisa nanya. Syukur-syukur kalau solutif, ya solutif, memberikan solusi maksudnya ya. Kemudian pertimbangan lainnya adalah tingkatan resiko. Jadi kalau ada proses pengendalian, biasanya resiko bisa diketahui lebih awal. Ya, antisipasi terhadap masalah. Ya. Nah, ini contohnya. Jika kerusakan itu terjadi kurang dari setahun sekali dengan kerugian maksimum 1 juta, maka tidaklah layak untuk menghabiskan 2 juta gitu. Jadi misal Anda punya laptop, harganya berapa laptopnya? 5 juta. Tas untuk laptop itu berapa harganya? 300.000, pantas lah. Kenapa? Karena bisa melindungi aset yang 5 juta. Sama kayak helm. Helm bagi pengendara Gojek dengan helmnya Valentino Rossi beda. Kenapa? Aset yang dilindungi dari kerusakan beda banget. Seorang Valentino Rossi ketika dia membalap, maka aset yang digulirkan, iklan yang dipasangkan, taruhan atas keselamatan dan kemungkinan dia keinginan untuk jadi juara itu adalah sangat penting. Ya, bukan berarti saya bilang Gojek tidak penting, penting juga, tapi lebih level kepentingannya itu level lebih penting Valentino Rossi. Meskipun resiko kecelakaannya lebih tinggi seorang Valentino Rossi. Jadi kita harus bermain-main di situ ya, harus fleksibel, mengamati, mencegah, ya, mengantisipasi. Itu adalah pekerjaan seorang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian. Apakah pengendalian kerusakan, pengendalian anggaran, ya, pengendalian pencairan, ya gitu juga. Pokoknya bersifat controlling. Nah, ini dikutip dari Rainer Schneider. Manajemen harus memilih untuk menerangkan resiko-resiko dan dampak yang ditimbulkannya secara kualitatif, syukur-syukur secara kuantitatif, sehingga resiko itu bisa pakai persen. Resiko seorang Valentino Rossi terjatuh pada saat racing, pertandingan, perlombaan, itu adalah misalnya 45%. Dia ahli, tapi karena cepat, maka resiko jatuhnya ada. Mungkin naik ya, bukan 40%, mungkin 70%. Seorang Gojek ketika mengendarai motornya, karena dia mungkin hati-hati membawa penumpang, bisa jadi resiko terhadap kemungkinan terjatuh akibat pengendalian diri atas kecepatan yang dia jalankan itu mungkin sekitar 40%. Nah, resiko-resiko inilah yang harus diketahui. Kalau bicara resiko berarti bicara asuransi. Bisnis yang terkait dengan resiko adalah asuransi. Kita kadang terlalu takut karena tidak paham resikonya, terlalu khawatir, terlalu paranoid. Meskipun paranoid pun tetap harus disikapi dengan logik ya. Contoh,
kerusuhan 98 melahirkan klausul huru-hara pada klaim asuransi. Artinya apa? Sebelumnya mobil itu hanya diganti, dijamin ketika mengalami kecelakaan, tabrakan, serempetan, benturan, bukti fisiknya ada. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba ada mobil terparkir, terus ada orang demo, anarkis, digebukin si mobil, hancur. Kalau klausul yang dulu tidak dapat ganti rugi. Dulu tidak dapat ganti rugi. Tapi karena ada kerusuhan 98 itu, pihak asuransi membuat klausul baru, produk baru, yaitu klausul huru-hara. Nah, itu contoh memasukkan aspek resiko kepada produk asuransi produk asuransi. Audit sistem informasi. Nah, ini ada mata kuliahnya khusus untuk sistem informasi, namanya analisis kinerja sistem COBIT. COBIT. Di semester berapa ya? Agak semester atas ini ya. Setelah pengendalian diterapkan pada suatu sistem informasi, bagaimana cara mengetahui bahwa pengendalian tersebut berjalan dengan efektif? Jadi di sini kalau dibilang kepo kudu kepo karena taruhannya adalah sistem informasi harus efisien, efektif, berjalan dengan baik. Organisasi yang besar biasanya memiliki bagian pemeriksaan intern yang bertanggung jawab. Ya, tadi disebutkan kalau di kementerian namanya Irjen. Kalau di DPR itu kalau nggak salah Badan Kehormatan DPR. Jadi tujuannya memeriksa anggota DPR yang melanggar etika, misalnya etika itu mau dilaporkan ke polisi nggak cukup misalnya kayak menghina. Tapi kalau korupsi mah langsung KPK kriminal yang jelas ada di KUHP, jelas itu ranah kepolisian. Tapi yang sifatnya misalnya teriak-teriak pernyataan yang meresahkan itu biasanya dihandle oleh Badan Kehormatan DPR. Ketentuan dalam audit proses pengendalian. Ini adalah kata audit, itu memeriksa proses itu bagaimana sistem tersebut sedang dijalankan dalam prosedur pengendalian. Jadi gini ceritanya. Saya bertugas menjadi pengawas upload e-learning. Saya diaudit. Saya menjanjikan setiap materi e-learning itu setiap Kamis itu dilaporkan kepada dosen. Nah, ada tim audit memeriksa saya. Mana Pak Yos? Hasil pemeriksaan upload. Aduh lupa belum padahal udah hari Jumat itu. Udah hari Jumat. Berarti saya tidak tepat waktu dalam melaksanakan proses pengendalian upload materi e-learning. Karena saya menjanjikan tiap Kamis, tetapi ketika saat sudah hari Jumat, ternyata saya lupa belum memeriksa uploadan e-learning. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada yang mengingatkan diingatkan dulu. Nanti kalau sudah pada level diingatkan, diperiksa, tindak lanjut, baru nanti diaudit. Nah, jadi auditor nanti mengumpulkan data terkait dengan apa yang saya kerjakan. Auditor harus mengumpulkan, menganalisa semua bahan tentang sistem informasi yang diterapkan. Nah, nanti auditor harus melakukan wawancara sama saya, karena saya yang diperiksa misalnya saya